Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke salah satu teknik dari manajemen data, yaitu data warehouse. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama. Nah, di mana saat dari mulai setelah UTS sampai ke UAS, materi yang akan kita bahas itu mengenai data warehouse. Nah, di pertemuan sebelum UTS, kita mengenal macam-macam cara atau teknik bagaimana cara kita melakukan manajemen data. Dari mulai model data relasional yang mungkin sudah kalian pahami atau pelajari di ADD, gitu ya. Kemudian kalian juga mengenali konsep baru yaitu manajemen data berbasis dokumen untuk NoSQL-nya dan juga berbasis graph untuk NoSQL. Jadi di manajemen data yang berikutnya, ini kita kenal juga yang namanya data warehouse atau gudang data. Nah, di pertemuan pertama, kita akan berkenalan dulu dengan model dan skema pada data warehouse atau pendahuluan dari data warehouse. Nah, slide ini saya menggunakan slide dari Pak Adam Muhairi Bahtiar karena memang beliau salah satu dosen pengampu di mata kuliah manajemen data. Nah, oke. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu. Kira-kira informasi apa yang akan kita bayangkan ketika kita melihat skema seperti gambar berikut. Nah, skema ini adalah skema relasi dari belanja.sql yang kalian pernah analisis. Kira-kira informasi apa sih yang bisa kalian peroleh dari skema relasi ini? Ada yang bisa bantu jawab? Informasi orderan, Pak. Informasi orderan. Order apa nih? Order barang. Order number. Order number. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Jadi Pak, yang kayak barang yang terbanyak, barang dibeli terbanyak gitu Pak. Barang yang paling banyak dibeli. Oke, ada lagi? Ini Pak, kantor yang paling banyak penjualannya. Oke, kantor atau cabang yang paling banyak penjualannya. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, di sini tadi teman kalian ada yang bilang, Pak, yang order number-nya Pak, mungkin maksudnya berapa transaksi yang terjadi. Karena kan ini order ya. Order number kan ada di sini nih. Mungkin maksudnya berapa transaksi yang terjadi. Nah, mungkin kita bisa filter lagi nih, berapa transaksi di cabang tertentu. Nah, berapa transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tertentu. Nah, lalu tadi juga ada yang bilang, Pak, berapa jumlah barang yang terjual? Nah, berapa jumlah barang yang terjual di cabang tertentu? Nah, di sana kalian akan berpikir, itu informasi yang akan kita peroleh. Nah, lalu kalian pun akan mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut dari skema ini. Nah, kalian akan berpikir kira-kira query apa yang akan saya implementasikan. Nah, saat kalian melakukan hal tersebut, artinya kalian akan melakukan snapshot. Nah, snapshot dari skema relasi sebesar itu. Jadi, ada skema relasi yang cukup besar. Di sana, kalian akan melakukan snapshot. Artinya apa? Mencari query, gitu ya, berpikir melakukan query dalam melakukan snapshot. Snapshotnya apa tadi? Mencari barang yang paling banyak terjual. Oh, oke, berarti query-nya mungkin select bintang from order group by barang. Count ya, pakai count count dari tabel order, group by barang. Jadi ketahuan nih, oh barang A terjual berapa, barang B terjual berapa, dan seterusnya. Kemudian dari cabang, itu pun sama. Kita akan melihat nih, kira-kira query-nya bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu berarti kita melakukan snapshot. Nah, snapshot itu seperti apa contohnya? Tadi, beberapanya ya. Ada barang apa yang paling banyak terjual. Nah, di sini contohnya ya, yang query tadi, berapa banyak barang yang terjual di bulan X, tahun Y di cabang Z. Nah, ini kan lebih detail lagi ya. Kita pengen lihat berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, dan berdasarkan cabang. Artinya mungkin saja barang A itu laku di cabang Cimahi misalnya, tapi nggak setiap tahun dan nggak setiap bulan. Dia hanya lakunya itu di bulan Januari tahun 2021. Pas bulan Februarinya ya itu dia nggak terlalu laris barangnya. Nah, itu kan bisa ya.
Nah, jadi kita barangnya bukan hanya barang yang paling laku, tapi kita akan melakukan snapshotnya gitu ya. Itu mungkin barang apa yang paling banyak terjual di bulan tertentu, di tahun tertentu, di cabang tertentu. Nah, kemudian kita juga mungkin saja bisa mencari pegawai of the month misalnya ya. Kita pengen lihat nih dari sana kira-kira kan transaksi tuh ada kasirnya siapa yang melayani. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin pegawai yang paling banyak melayani siapa di bulan tertentu. Ya karena tadi ya, mungkin saja Asep itu dia produktif di bulan Januari. Tapi pas dari bulan Februari ternyata Budi yang lebih produktif. Nah, berarti kan bisa jadi di Januari Asep, di bulan Februari jadi Budi. Nah, kemudian cabang mana yang memiliki keuntungan terbanyak sepanjang tahun? Nah, itu kan salah satu contoh dari beberapa snapshot dan kita harus memikirkan query-nya bagaimana. Dan mungkin masih banyak lagi. Nah, di sini poin utamanya apa sih? Poin utamanya adalah ini. Nah, kita tahu database yang digunakan itu memiliki beban transaksional yang tinggi. Contohnya yang kemarin ya, belanja.sql atau mungkin implementasinya di swalayan, entah di Borma, entah di Alfamart, entah di Jogja dan sebagainya. Dimana kita tahu bahwa di supermarket tersebut data transaksinya itu sangat cepat berubah. Karena setiap menit, bahkan setiap detik tuh ya ada aja pembelian. Nah, selain untuk beban transaksional, gitu ya, database tersebut juga terkena beban analytical. Kayak tadi ya, contoh-contoh ini kan ini kita analisis. Kita nggak bisa melakukan mencari barang apa yang paling banyak terjual kalau kita tidak melakukan query untuk analytical. Nah, kalau beban transaksional itu biasanya dibebani untuk read dan write dari database OLTP. Nah, kemudian ada juga beban backup data dikalikan dengan berapa user aktif dalam satu waktu. Nah, tapi beban analytical ini seringkali melibatkan banyak field ataupun join table. Ya tadi ya, kayak barang apa yang paling banyak terjual, kita sepakat bahwa untuk mengetahui barang apa yang terjual, minimal kita akan melakukan join pada tabel barang dan pada tabel order. Gitu kan, itu minimal seperti itu. Nah, beban query seperti ini, beban transaksional dan beban analytical, itu ya nggak bisa nih kalau kita melakukan di satu server database. Ya, database servernya cuma satu. Karena otomatis mungkin saja pas melakukan analytical, itu kan kita sepakati query yang akan terbentuk mungkin akan berbeda-beda. Mungkin sekarang kebutuhannya kita pengen lihat barang yang paling banyak terjual di cabang A. Nah, bulan depannya kita bukan cuma pengen lihat cabangnya, tapi pengen lihat tahunnya. Artinya query-nya untuk analytical itu biasanya dinamis sifatnya. Kalau transaksional kan enggak ya. Ya hari ini kita melakukan penambahan data transaksi, misalnya transaksi penjualan, ya pasti masuk ke table order. Apakah besok berubah? Ya enggak. Pasti kan insert into table order values-nya sama aja. ID barangnya apa, jumlah barangnya berapa, harganya berapa. Semuanya sama. Nah, tapi kalau analytical, dari sisi query-nya saja sudah dinamis. Artinya permintaan ke database-nya itu nggak akan mungkin bisa dibikin catch. Karena kalau dibikin catch ya mungkin kan beda-beda analytical. Seperti itu. Nah, apalagi ditambah, diperparah dengan bagaimana kalau misalnya ternyata database-nya itu ada di beda wilayah atau beda cabang. Nah, ya kalau bedanya kota sih masih enak ya. Nah, tapi kalau misalnya ini udah antar negara, nah atau database-nya terdistribusi seperti ini, kan nggak mungkin ya. Kita pengen mengetahui di cabang A di sini misalnya itu berapa yang paling banyak terjual misalnya. Nah, kita coba lihat ini. Ini nggak ada ya. Ini nggak bisa berubah jadi ini ya. Nggak bisa berubah jadi laser. Oke, misalnya di cabang A berapa yang terjual. Lalu kalau pengen tahu di cabang B berapa, ini pun juga dia harus pergi dulu, gitu ya, pergi dulu ke Bank Indonesia misalnya. Nah kan nggak mungkin ya untuk mengetahui kira-kira di 5 cabang ini kira-kira mana barang yang paling banyak terjual. Nah itu kan nggak mungkin ya. Kita melakukan keliling dunia gitu ya untuk menganalisa hal tersebut.
Nah, sehingga bagaimana caranya kita menyajikan kebutuhan informasi dalam waktu yang cepat dan bentuk reportnya dinamis dan kompleks. Nah, salah satu solusinya adalah data warehouse. Data warehouse ini adalah sebuah pendekatan penyimpanan data yang cenderung menyimpan snapshot data pada masa lalu yang memiliki karakteristik subject oriented, integrated, time variant, dan juga non-volatile. Nah, sudut pandangnya kayak gimana, Pak? Nah, gini ya. Kalau misalnya kita lihat basis data relasional, sudut pandangnya kan kayak tabel ya. Kalau misalnya kita lihat basis data berbasis dokumen, ya kita lihatnya adalah kumpulan kertas atau kumpulan berkas yang ditumpuk. Itu dokumen. Nah, kalau kita sudut pandang dari graf, itu kan sudut pandangnya kayak pohon, hierarki. Seperti itu, sudut pandang dari graf. Data warehouse, sudut pandangnya berubah lagi nih. Sudut pandangnya, kalian pernah tahu cube atau kubus? Tahu kan bentuknya gimana? Tahu, Pak. Nah, data warehouse itu kita ngelihatnya seperti kubus. Dimana kalau kita lihat ya, kalau bentuknya tabel kan kita hanya bisa menganalisa dari tabelnya aja. Tapi kalau bentuknya kubus, misalnya kalau kalian mungkin bayangkan di kepala kalian bentuk kubus seperti apa. Kalau misalnya kita lihat di depan ya, dari sudut depan, ntar saya bisa bikin kayak gini ya. Nah, asumsi kubus, kita bisa lihat seperti ini ya. Ini bentuk kubus, ini anggap lurus ya. Nah, ini kan ada kayak gini nih. Nah, seperti ini nih. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, anggap ini lurus. Nah, di bagian depan sini, ini mungkin kita bisa lihat, kita pengen lihat barang. Nah, kita pengen lihat barang, seperti ini. Nah, barang ini kita pengen lihat dari sudut pandang yang mana? Oh, barang ini saya pengen lihat dari sudut pandang cabang, dan waktu. Nah, waktu. Nah, itu. Di sini ada barang. Kemudian kita pengen lihat berdasarkan cabang dan berdasarkan waktu. Nah, bisa juga kita lihat nih barang, cabang, waktu. Misalnya di bagian bawahnya kita akan bikin dia cabang, waktu, apalagi nih kira-kira nih. Pegawai misalnya. Untuk mengetahui siapa pegawai yang paling banyak melakukan penjualan misalnya. Dan yang lain sebagainya. Nah, kubus ini kita bentuk dan kita lakukan ini untuk OLAP. Nah, kalau kita baca di sini ya, seringkali istilah ini diperankan dengan OLAP. Padahal data warehouse dengan OLAP itu beda. Sama seperti kalian membayangkan basis data dokumen dengan NoSQL. Padahal kan dokumen base itu bagian dari si NoSQL. Nah, OLAP sendiri ini adalah query untuk menganalisa data warehouse-nya. Jadi, data warehouse ini adalah kumpulan tabel, sama seperti database pada umumnya, ya. Tabelnya banyak. Nah, di OLAP ini, kita ngebentuk si cube-nya. Kita ngebentuk cube-nya menggunakan OLAP. Jadi, kira-kira barang ini kita bisa lihat dengan sudut pandang apa? Oh, pakai cabang, Pak, pakai waktu, Pak, pakai pegawai, Pak, dan seterusnya. Nah, query untuk menganalisanya itu adalah query OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, query-nya beda lagi. Kalau di dokumen base kan kita kenal dengan nama Basin. Kalau di graph kita kenal dengan nama Chipper Query Language. Nah, di data warehouse namanya MDX atau Multidimensional Expression. Nah, sebetulnya kan multidimensional ya, karena kita lihat di sini kita bisa melihat barang dari dimensi cabang, dimensi waktu, dan dimensi pegawai. Contohnya seperti itu. Nah, jadi perbedaan data warehouse dengan database biasa itu apa Pak akhirnya? Karena sebenarnya data warehouse ya database juga gitu. Nah, perbedaannya itu dari desain model datanya. Data warehouse itu harus memiliki 4 karakteristik ini. Dia subject oriented, kemudian integrated, time variant, dan juga non-volatile. Kalau misalnya salah satunya tidak terpenuhi, artinya tidak bisa kita bilang database yang kita bangun adalah data warehouse.
Kemudian dari mode datanya pun itu sedikit berbeda dari relasi-relasinya. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, itu ya perbedaan data warehouse dengan database yang biasa pada umumnya. Nah, ini ya contohnya ya. Karena kita sangat disadari bahwasannya terdapat kebutuhan desain data yang berbeda di antara kebutuhan transaksional dengan kebutuhan analytical. Nah, tadi kita udah sebutin ya, bahwa perbedaan data warehouse dengan data base biasa itu adalah dari desain datanya. Nah, kita lihat di sini nih. Apa lalu perbedaannya, Pak? Nah, kita lihat di sini untuk transaksional dan juga analytical. Contohnya di sistem e-commerce. Misalnya di sini di e-commerce, kita pengen tahu berapa banyak transaksi hari ini. Kemudian berapa banyak barang X terjual hari ini. Jadi fokusnya kalau transaksional ini fokus dengan apa yang terjadi pada transaksinya. Jadi fokus di nulis dan juga update di database-nya. Nah, tapi kalau analytical ini fokusnya itu banyaknya bukan bukan write dan update, tapi fokusnya ke read atau membaca dari si database-nya. Contohnya apa? Contohnya gini, pelanggan mana yang paling berpotensi untuk diberikan penawaran? Nah, biasanya di sini kan nggak mungkin ya kita melakukan analisis pelanggan. Biasanya kalau gini nih, saya tanya deh ke kalian, untuk menentukan kira-kira kalian termasuk ke dalam pelanggan yang potensial, artinya potensial ini untuk diberikan penawaran berupa diskon atau sebagainya. Nah, kalau kalian sebagai stakeholder daripada sebuah supermarket, kira-kira kalau saya pengen mencari pelanggan yang berpotensi, kalian akan melihat dari sudut pandang apa? Yang sering belanja. Pertama, yang sering belanja. Apakah cukup yang sering belanja? Yang belanjanya paling banyak, Pak. Sering belanja, terus belanjanya paling banyak berarti jumlah barangnya ya, jumlah barang yang dibelinya. Apalagi? Ada lagi? Barang Kalau kita yang misalnya saya sebagai keranjangin. stakeholder, gimana? Keranjangin, Pak. Apanya? Jenis. Barang yang dimasukin ke keranjang. Berarti jenisnya ya, jenis barangnya ya. Oke. Ada yang bilang, Pak, dari jumlah sering atau tidaknya transaksi terjadi. Nah, kalau hanya satu doang nih seringnya, ya saya tiap hari belanja gitu kan ya. Sampai setiap hari bahkan setiap jam saya belanja. Tapi belanjanya cuman permen. Kan nggak mungkin kita hanya ngelihat dari jumlah transaksi. Karena mungkin saja saya paling sering saya sering melakukan transaksi, tapi belanjanya cuma yang murah-murah. Paling belanja permen, gitu. Tapi tiap hari. Sering nggak? Sering, Pak. Tiap hari. Tapi belanja cuma permen, gitu ya. Datang ke Alfamart, beli permen 1.000-an, gitu ya. Sering nggak? Sering. Tapi kan kalau lihat hanya dari seringnya, ya nggak mungkin dong saya jadi potensi. Masa cuma dapat 1.000 sering belanja tapi belanjanya cuma Rp1.000, saya ditawarkan diskon 50% atau saya ditawarkan kupon senilai 500.000, kan nggak mungkin. Nah, selain dari seringnya, kan tadi dari banyaknya barang belanjaan yang dimasukkan. Nah, barangnya banyak nih, tapi isinya permen semua gitu ya. Permen gitu kan, terus misalnya snack-snack yang harganya mungkin murah-murah gitu ya. Mungkin yang nominalnya paling cuma 50.000, 30.000. Banyak nggak? Ya lumayan banyak ya, gitu kan ya. Tapi apakah cukup seperti itu? Mungkin juga enggak. Mungkin cukup, mungkin enggak ya. Ada lagi nih, dari jenis-jenisnya Pak. Yang ini jenisnya snack, jenisnya ada lagi misalnya makanan pokok, ada lagi misalnya pakaian. Ya mungkin kalau kita lihat dari harganya mungkin lebih mahal jadinya. Nah, mungkin lagi nih, kita pengen lihat dari total transaksi, artinya total belanjanya ya, ada total harga transaksinya berapa nih.
Oh, minimal 500.000 baru bisa dapetin penawaran. Nah, artinya apa di sini? Intinya di sini saat kita melakukan analisis untuk pelanggan yang berpotensi, itu query-nya tidak semudah tinggal select count bintang from order ID misalnya, for table order, nggak semudah seperti itu, sangat banyak. Gitu. Dan biasanya kalau kita bilang query untuk analytical, ini adalah informasi strategis. Nah, informasi strategisnya apa? Ya kalau kita lihat di sini, kita pengen lihat pelanggan yang berpotensi. Stakeholder itu bisa apa yang akan dia lakukan? Bisa saja dia akan memberikan diskon 50% kepada pelanggan tersebut untuk CRM, Customer Relationship Management. Sebenarnya seperti itu. Kemudian sini juga sama nih, pelanggan di daerah mana dengan pembelian terbanyak. Nah, kita kan pengen lihat nih, bisa saja untuk cabang di daerah tersebut jenis-jenis barangnya gitu ya, karena banyak terjadi pembelian, jenis-jenis barangnya pun akan diperbanyak. Ya ini pun sama ya, pelanggan di daerah mana yang pembelian terbanyak itu nggak cuma melihat dari jumlah transaksinya, bisa jadi dari jenis barang yang paling banyak dijualnya dan sebagainya. Nah, kalau e-library atau perpustakaan online, ya kalau di transaksionalnya mungkin hanya cukup mengetahui berapa banyak sih buku yang belum dikembalikan, gitu kan. Tapi kalau di analyticalnya, ini mungkin kita bisa lihat 5 kategori buku yang paling banyak dipinjam. Contohnya seperti itu. Ini analytical. Intinya di sini, query transaksional dengan query analytical ini sangat berbeda. Transaksional fokusnya apa yang terjadi pada transaksinya. Biasanya ini banyaknya adalah query-nya untuk banyaknya write dan juga update. Kalau analytical ini memang lebih banyak ke query untuk read, itu seleksi. Dan tapi seleksinya pun itu nggak semudah seleksi ke tabel-tabel di database yang pada umumnya seperti itu. Karena beban analytical biasanya lebih banyak menggunakan fungsi-fungsi agregat. Kita nanti lihat di sini ya. Nah, kita masuk dulu nih ke karakteristik data warehouse yang pertama. Sifatnya subject oriented. Menjadikan data warehouse menjadikan informasi seputar subjek bisnis dibandingkan cara pandang transaksi. Ini perbedaan data warehouse dengan database biasa. Bedanya apa, Pak? Yang dimaksud dengan subjek bisnis itu apa sih, Pak? Nah, contohnya ini tadi. Kita pengen lihat subjeknya apa? Barang. Barang apa yang paling banyak terjual? Nah, di sini untuk bulan, tahun, cabang. Nah, ini merupakan penjelasan atau kalau kita lihat di sini nih, sudut pandang dari subjeknya. Jadi kita pengen lihat subjek barang dari sudut pandang bulan, sudut pandang tahun, dan sudut pandang cabang. Yang kedua, pegawai. Pegawai adalah subjeknya. Kita pengen lihat dari sudut pandang apa? Oh, sudut pandang bulan dan tahun, Pak. Kemudian apa lagi nih? Cabang. Nah, cabang mana yang memiliki keuntungan terbanyak sepanjang tahun? Kita pengen lihat subjek cabang berdasarkan sudut pandang tahun. Nah, ini ya, yang dimerahkan adalah subjek-subjeknya. Jadi saat kita berbicara query analytical pada data warehouse, kita harus tahu dulu subjek apa yang akan kita analisis, kemudian subjek tersebut kita akan lihat dari sudut pandang apa. Nah, itu konsep dari data warehouse, subject oriented. Nah, kemudian, oke, sebelum lanjut nih, ada yang tanyakan lu nggak sampai sini? Masih bisa dimengerti? Masih meraba, Pak. Nah, masih meraba-raba. Oke, tapi kan paham ya. Jadi saat kalian bikin informasi strategis, itu bukan lagi, contohnya kayak gini, bukan lagi saya ingin menampilkan nama-nama pegawai yang berawalan huruf A. Nah, itu buat apa gitu kan ya? Atau yang memiliki nama Asep. Nah, itu buat apa gitu kan ya? Nah, tapi lebih fokus ke subjeknya. Gitu kan ya. Subjeknya apa? Barang. Subjeknya apa? Pegawai. Tadi ya, contohnya pegawai. Tapi bukan pegawai yang
berawalan huruf A atau mengandung nama Asep, nggak kayak gitu. Pegawai, kita pengen lihat sudut pandang mana? Oh, saya pengen lihat pegawai berdasarkan sudut pandang cabang, boleh nggak? Boleh-boleh aja, gitu ya. Cabang yang asalnya di sini jadi subjek, bisa juga dia jadi sudut pandang dari suatu subjeknya, itu boleh, gitu ya. Tapi fokusnya pertama adalah si subjeknya, gitu. Jadi pengen apa yang ingin kalian analisis? Cabang pak, pegawai pak. Sudut pandangnya apa? Saya pengen lihat di cabang mana, gitu kan ya. Kemudian saya pengen lihat bulan dan tahun masuknya, itu kan sudut pandangnya. Nah itu subjek oriented. Yang kedua adalah integrated. Ini adalah ciri-ciri dari data warehouse, di mana data source-nya atau sumber datanya itu mungkin saja bukan dari sumber data yang sama. Contohnya di sini. Di sini kita lihat ada basis data yang bentuknya standar ya, artinya database OLTP pada umumnya database, bisa juga dia dari file Excel. Nah, dua struktur data yang berbeda itu digabungkan ke dalam satu data warehouse yang cukup besar. Nah, ini berarti apa nih? Ini adalah sifat integrated dari data warehouse, yaitu mengintegrasikan data dari sumber yang heterogen. Artinya sumber data yang mungkin berbeda-beda. Ini database-nya OLTP-nya pakai PostgreSQL, Pak. Yang ini pakai MySQL, Pak. Yang lain ini pakai Oracle, Pak. Yang ini pakai Excel. Itu bisa. Gitu ya. Karena sebenarnya ya data warehouse dengan database biasa sama, database, dan punya tabel-tabel juga. Nah, tapi tabel-tabelnya itu akan berbeda. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Gitu ya, ini integrated. Nah, kemudian ada time variant. Nah, untuk database transaksional, ini biasanya time horizonnya itu 60 sampai 90 hari. Jadi kalau transaksional ya fokusnya di tidak akan lama, tidak akan banyak. Contohnya gimana Pak? Kalian punya m-banking kan? Punya. Punya. Iya, Pak. Nah, bisa nggak kalian melihat transaksi di m-banking kalian itu transaksi Januari tahun 2021? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Rata-rata maksimal itu berapa sih? 3 bulan. Bulan sekarang dan 2 bulan ke belakang. Artinya kalau sekarang bulan Juni, berarti kalian hanya bisa ngelihat bulan April dan bulan Mei. Nah, time horizonnya memang hanya maksimal 3 bulan. Ya kalau kalian pengen ngelihat datanya, ya kalian mungkin biasanya kalau ke bank itu kalian minta rekening koran, gitu kan? Rekening koran atau ya kalian dengan rajin tiap bulan nyetak buku, gitu kan ya. Nah, pas kalian nyetak buku ya itu kalian langsung bikin data warehouse. Kalian analisis kan di sana. Wah, bulan ini kayaknya banyak pengeluaran untuk belanja online nih, gitu kan. Analisis kan di situ. Gitu kan ya. Oh, kalian analisis dari barang yang kalian beli pada sudut pandangnya apa nih? Sudut pandangnya dari waktu, bulan dan tahun. Itu kan analisis di mana? Dari buku tabungan yang kalian sudah cetak. Itu ya, itu data warehouse. Jadi secara time horizon, kalau transaksional itu lebih sedikit. Kalau data warehouse itu biasa sampai 5 sampai 10 tahun untuk rentang datanya. Kemudian untuk fokusnya, data warehouse ini dia fokusnya ke update of record. Tapi kalau data warehouse itu dia ke sophisticated snapshot of data. Query-nya yang rumit. Nah, jadi query-nya nggak sesederhana query pada SQL biasa. Nanti mungkin akan dibahasnya lebih detailnya pas kita praktek mungkin nanti. Nah, kemudian di sini untuk case strukturnya, kalau transaksional itu biasanya tidak mengandung elemen waktu. Ya contohnya lah ya, mata kuliah. Ya kalau NIM kalian sih mungkin ada waktunya ya, tapi waktunya pun hanya tahun masuk ya. Kayak NIM kalian 10, 11, 001. Nah, 11 itu kan tahun masuk. 10, 11 kan 101, 11, nah 11 itu kan tahun masuk. Kalau kalian misalnya 101, 20, nah 20-nya kan tahun masuk. Nah, tapi kan hanya tahun ya. Nah, apakah itu juga bisa data warehouse? Bisa juga, tapi hanya waktu saja. Nah, tapi rata-rata database transaksional untuk key-nya atau kuncinya itu kan tidak mengandung waktu. Contohnya untuk key pada mata kuliah. Itu kan misalnya kan IF 220, IF 221 dan sebagainya. Itu tidak mengandung waktu. Tapi kalau data warehouse,
key strukturnya itu harus apa ya? Menerapkan atau tercantum elemen of time. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Ini di database data warehouse biasanya kayak gini nih. Ada customer ID, ada from date, dan juga to date. Ada customer ID, dia ada from data dan to date. Ini from date ya. Ada customer ID, ada month di sini. Customer ID dia ada activity date. Customer ID dia ada activity date. Nah, di sini kita lihat setiap tabel-tabelnya itu mengandung elemen waktu. Jadi tidak ada yang di sini hanya customer ID lalu langsung name. Ya kalau di database biasa kan bisa aja ya. Misalnya tabel mata kuliah ya hanya ada kode mata kuliah, lalu nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, semester berapa. Hanya itu saja. Tapi kalau di data warehouse ini wajib memiliki elemen waktu. Tadi ya harus punya 4 karakteristik. Yang tadi subject oriented, integrated, lalu yang ini adalah apa saya lupa tadi, time variant. Nah, berikutnya karakteristik data warehouse yang berikutnya adalah non volatile. Mungkin kalian kenal ya istilah non volatile ini di PSTI mungkin pas mata kuliah PSTI kalian kenal namanya ada memori yang volatil dan non volatil. Kalau volatil tuh dia Pak kalau misalnya kayak RAM Pak, kalau misalnya listriknya mati dia hilang. Kalau non volatil kalau listriknya masih mati pun itu nggak hilang Pak, kayak hard disk. Nah, tapi pengertian non volatil di data warehouse itu nggak seperti itu. Non volatil di sini artinya data yang sudah ada di data warehouse tidak akan dihapus ketika data baru ditambahkan. Contohnya gini. Di sini kita lihat nih, di bulan Januari di sini ada pelanggan namanya P. Anderson. Dia tinggal di 456 High Street. Nah, kemudian di bulan Februari P. Anderson ini pindah alamat. Dia alamatnya pindah ke 1455 Tin Cup CT. Nah, saat kita gabungkan ke data warehouse, dia akan ada muncul 2 record. P. Anderson yang di bulan Januari, berarti dia Januari sampai bulan Januari, dia di 456 High Street. Kemudian di bulan Februari P. Anderson dia muncul nih. P. Anderson Februari sampai pres ini present ya. Artinya sampai sekarang dia masih di alamatnya di 1455 Tin Cup. Nah, ini contoh dari non volatile pada data warehouse. Nah, di sini ada beberapa aturan. Tadi ya dikatakan aturan pertama, data warehouse dibuat terpisah dengan base data operasional agar kinerjanya lebih baik. Jadi kita katakan ya, kalau beban analytical itu beban query-nya untuk transaksional dan analytical itu kurang bagus kalau dimasukkan ke dalam satu lingkungan. Makanya data warehouse biasanya diwajibkan untuk terpisah lingkungannya antara database transaksional dengan database data warehouse-nya. Aturan kedua, tidak ada frequent update. Artinya apa? Data warehouse mungkin bisa diperbaharui, tapi pembaharuannya itu tidak seperti database transaksional, di mana kalau di transaksional mungkin update frekuensinya itu dia sangat sering. Tiap hari, tiap detik, tiap jam itu pasti akan ada update. Nah, tapi kalau data warehouse itu dia tidak boleh update-nya sampai tiap hari. Biasanya update-nya mungkin tiap bulan, tiap tahun, kayak gitu kan. Kayak tadi pun juga dia kan tiap bulan ya bergantinya. Bulan Januari P. Anderson di mana, bulan Februari dia P. Anderson dia pindah lagi alamatnya. Nah, aturan ketiga, data warehouse ini menyimpan data historical yang digunakan untuk analisis bisnis. Jadi data warehouse itu tidak menyimpan data yang masih berubah. Dia hanya data yang sudah fix tidak akan mungkin berubah lagi. Makanya kalau kalian lihat di M-Banking itu kan hanya bisa 3 bulan ya. Karena mungkin saja kalian salah transfer bulan Januari misalnya. Nah, kan kalian bisa lakukan pengajuan ya ke banknya. Gitu kan. Apakah Pak kalau yang udah lama nggak bisa Pak? Bisa-bisa aja ya, tapi dia biasanya sangat lama lagi prosesnya. Nah, biasanya data warehouse itu untuk data historical yang tidak mungkin berubah lagi. Ya kalau misalnya masih berubah berarti jangan dulu disimpan ke data warehouse. Gitu. Nah, kemudian aturan keempat adalah setiap elemen kunci wajib memiliki elemen waktu. Nah, itu wajib. Kalau di data warehouse, kuncinya itu harus memiliki elemen
waktu. Kita lihat di sini, ini perbedaan yang sebelah kiri, ini tidak menggunakan data warehouse, dan sebelah kanan itu menggunakan data warehouse. Bedanya di mana? Di sini kalau kita lihat, kalau yang tidak menggunakan data warehouse, di sini mungkin setiap divisi atau setiap cabang dia punya database masing-masing. Di sini kalau misalnya ada satu aplikasi yang membutuhkan query terhadap semua database-nya, ya ini kayak gini nih, semrawut. Dan mungkin jadi chaos di sini sebutkan. Chaosnya kayak gimana Pak? Misalnya gini. Di database sales, kita tahu barang A terjual sebanyak 5. Tapi di database marketing, barang A ini hanya terjual 4. Oh, kok bisa beda? Nah, tentu saja akan lebih lama ya analisisnya. Kok bisa sih di sales 5, di marketing 4? Gitu kan ya? Apa yang salah? Apakah di marketing itu belum di marketing itu misalnya belum diupdate datanya atau gimana, lama lagi, sehingga kita sebutkan di sini bisa jadi chaos gitu ya. Ya ini ngakses MRP, semuanya ngakses. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan data warehouse, ya ini datanya sudah fix ya, artinya semuanya tidak akan lagi perubahan, sehingga apa? Sehingga akan terbentuk yang namanya kebenaran tunggal atau single truth. Jadi tidak ada ya istilahnya si production control yang akses datanya 4, di MRP pas akses datanya jadi 5, nggak mungkin gitu. Kalau di sini kan mungkin saja pas ini ngakses lagi 4 nih, pas MRP ada perubahan, kalau ini 5 ya jadinya, nah itu kan berbeda, sehingga mungkin jadi chaos. Tapi kalau data warehouse dia single truth seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan data warehouse pada suatu enterprise? Nah, kalau misalnya di basis data relasional, mungkin kalian kenal dengan istilah ERD ya, untuk menggambarkan data warehouse, menggambarkan database relasionalnya. Nah, kalau di data warehouse, pendekatannya untuk pemodelannya ada 2. Ada yang menggunakan Rupp Kimball, dan juga ada yang namanya menggunakan pendekatannya. Ini 2 orang ya, 2 orang penulis buku data warehouse, dan dua-duanya masih digunakan. Nah, untuk Rupp Kimball, dia menganggap data warehouse itu adalah kumpulan-kumpulan kecil dari data mart. Nah, ini apalagi Pak data mart, Pak? Data mart itu data warehouse yang ukurannya lebih kecil. Biasanya diimplementasikan di setiap divisi. Misalnya nih di kantor kalian punya divisi, 2 divisi Pak, divisi marketing sama divisi penjualan misalnya. Marketing dan apalagi ya, marketing ya bener ya, marketing dan penjualan ya, pemasaran dan penjualan. Di divisi pemasaran dia punya data mart, di penjualan dia punya data mart. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan query di data mart penjualan dan data mart marketing, kita akses berbarengan. Jadi data warehouse-nya adalah kumpulan-kumpulan kecil dari data mart. Gitu ya. Nah, biasanya star schema. Nanti kita lihat nih perbedaan. Nah, ini pendekatan Rupp Kimball. Jadi Rupp Kimball menganggap bahwa data warehouse itu adalah kumpulan-kumpulan dari data mart yang lebih kecil. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan analisis, ya kita buat cube-nya dari berbagai macam data mart-nya. Seperti itu. Nah, kalau Bill Inman ini berbeda. Kalau Bill Inman di sini, dia justru terbalik. Kalau Rupp Kimball, dia bilang data warehouse-nya adalah kumpulan dari data mart. Nah, kalau di sini Bill Inman, dia bilang adalah data warehouse adalah kumpulan data yang besarnya. Kumpulan data besarnya, kemudian kalau kita mau melakukan analisis, kita akan bentuk data mart-nya. Ini kebalik bedanya. Apakah salah Pak? Enggak juga. Ini kan pendekatan yang digunakan sampai saat ini ya, Rupp Kimball dan Bill Inman. Nah, kalau Bill Inman ini konsepnya, dia akan lebih banyak menggunakan normalisasi. Tabel-tabelnya akan dipecah-pecah lagi kalau kita melakukan analisis untuk setiap data mart-nya. Nah, nanti kita akan lihat di sini nih. Nah, ini penjelasannya, ini bisa dibaca ya, yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini perbedaan yang sangat terlihat antara pendekatan yang
sebelah kiri ini Bill Inman, yang sebelah kanan ini Rob Kimball. Jadi kalau Rob Kimball tadi dikatakan ya, kalau Rob Kimball ini, kalau Bill Inman ini dia bilang, nah ini kan Bill Inman nih, dia bilang data warehouse itu adalah kumpulan data yang besarnya. Kemudian kalau kita melakukan analisis, kita akan bentuk data mart-nya. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini nih. Misalnya kita pengen ngelihat sales gitu ya, kita pengen lihat penjualan itu berdasarkan sudut pandang produknya dan brandnya. Ya udah, kita akan hanya ambil 3 tabel ini saja, gitu ya. Kita pecah jadi data mart. Jadi ini database yang besarnya, kemudian kita akan pecah-pecah jadi data martnya. Nah, tapi kalau misalnya pendekatan yang Rob Kimball, dia akan melihat sudut pandangnya adalah data martnya. Ya udah, sales, ada produk. Nah, di sini jeleknya adalah di sini dia tidak mengenal namanya konsep normalisasi. Semuanya numpuk di satu tabel dimensi. Gitu ya. Ini kan tabel sudut pandang ya. Ini tabel sudut pandang, ini tabel faktanya. Nah, kalau di sini yang konsep yang Bill Inman, dia lebih rapi karena di sini kita lihat dimensi-dimensinya atau granularity-nya itu dia lebih rapi. Gitu ya. Dia kayak gini nih, misalnya produk ID, name brand ada di sini, ada misalnya ada tipe, nah tipenya masuk sini. Nah, kalau di sini enggak, dia semuanya numpuk di sini, produk ID, produk name, brand manager name, kategori name dan seterusnya. Nah, ini pendekatan yang kanan itu Rob Kimball, yang kiri itu Bill Inman. Nah, itu mungkin akan lebih, ini hanya pendahuluan ya, mudah-mudahan sih masih bisa dipahami ya. Oke, sebelum lanjut nih, ada yang tanyakan dulu nggak? Atau bingung? Halo? Aman lah Pak, insya Allah. Aman apa ya? Oke, nanti kita dikit-dikit ya. Ini sebenarnya ada 52 slide, tapi kita akan bagi 2 minggu ini dan minggu depan. Insya Allah minggu depan kalau saya tidak ada halangan, kita akan coba di kelas ya, biar bisa berdiskusi lebih leluasa. Nah, ini berikutnya ada pendekatan hybrid. Ini dua-duanya ya. Jadi kita lihat dia sebagai database besar, kemudian kita pecah-pecah juga ke data mart. Data mart ini kita bisa buat 2 data warehouse seperti itu. Nah, bagaimana bentuknya? Nanti kita akan jelaskan di minggu depan. Jadi sekarang kita fokus dulu bahwa di data warehouse ada 2 model data. Model datanya bisa menggunakan pendekatan Bill Inman, bisa menggunakan pendekatan Rob Kimball. Lalu data warehouse sendiri di sini harus punya karakteristik 4 karakteristik: subject oriented, integrated, time variant, dan juga non volatile. Minimal sampai situ dulu nih, gitu ya. Jadi pahamin dulu sampai situ lah, gitu data warehouse itu seperti apa. Nanti kita minggu depan kita akan bahas bentuk model datanya dari data warehouse itu seperti apa. Seperti itu saja sih. Oke. Ada yang ingin tanyakan dulu? Karena kalau semuanya dijelaskan ini cukup panjang ya. Ini ada 52 slide. Tadi baru slide 28. Ini setengahnya nanti kita akan bahas di minggu depan insya Allah. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Belum Pak, dicerna dulu Pak yang tadi Pak. Tanyakan dulu. Saya mau nanya Pak, Oke, boleh. Mana? berarti kalau yang dimaksud data mart itu, ya itu tadi kayak mirip-mirip data transaksional yang pecah-pecah itu, kayak tadi ada dari divisi purchase, di sini ada divisi ini, kayak mirip gitu kalau saya pecah-pecah gitu data mart. Nah, jadi gini Fajar. Data mart itu sebenarnya data warehouse juga, tapi bentuknya lebih kecil. Bentuknya biasanya digunakan untuk divisi tertentu. Nah, kalau kita lihat yang pendekatan si Bill Inman ini, dia kan bilang data warehouse itu adalah kumpulan data yang besarnya. Ya besar tadi. Makanya kalau yang Bill Inman, dia menerapkan konsep normalisasi. Nah, tapi kalau yang Rob Kimball, dia enggak. Karena yang dia lihat sudut pandangnya itu bukan
enterprise, tapi divisi. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang Bill Inman, dia ngelihat data warehouse itu dari sudut pandang enterprise. Kalau kita mau pecah-pecah ke divisi, ya kita tinggal ambil dari data warehouse yang udah kita buat untuk enterprise-nya. Nah, tapi kalau yang Rob Kimball, dia lihat sudut pandang di data warehouse itu harus dibangun dari setiap divisi dulu. Jadi kita bikin data warehouse untuk divisi A, divisi B, divisi C. Nah, nanti digabungkan. Jadi data warehouse yang cukup besar, seperti itu. Itu Fajar. Jadi konsepnya ya mungkin mirip seperti database relasional, tapi isi atau atribut-atributnya itu sangat berbeda. Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Gitu. Ya makanya kan saya bilang ya, data warehouse dan database biasa sama kok. Sama-sama data warehouse, cuman desain datanya itu beda. Nah, untuk mengetahui desain datanya seperti apa, di minggu depan insya Allah. Itu ya Fajar ya. Baik, Pak. Siap. Oke, sip. Oke, mantap Fajar. Ada rasa penasaran ya? Ya, Pak. Ini sebenarnya mata kuliah ini tuh adalah mata kuliah semester 7 sebenarnya asalnya. Cuman pas di kurikulum kalian berubah jadi di semester 4 ya. Karena agak serem ya. Karena sebenarnya mata kuliah ini bisa diambil jadi skripsi. Gitu. Karena biasanya kalau di kurikulum 2016 ini diajarkan di semester 7. Kalian diajarkan di semester 4. Lebih ekstrim ya. Nah, kan OBE, Outcome Based Education. Jadi memang seperti ini konsepnya. Jadi langsung ke kira-kira yang akan dibutuhkan di perusahaan seperti apa kalau kalian fokus di data science. Seperti itu. Itu ya. Oke, lagi, ya kan? Cukup? Cukup sepertinya, Pak. Cukup ya. Oke. Kita absen dulu aja. Kita lupa Senin. Hasan. Ini orangnya ada 13 ya. Include saya bahkan harus cuma ada 12, berarti ada yang nggak hadir juga. Oke, tanggal 13. Kita absen dulu. Muhammad Fahri Fauzan ada? Ada ya. Muhammad Sidik Nur? Hadir. Ada. Indi Bagus? Hadir, Pak. Hadir. Siswanto? Hadir, Pak. Ada. Dini Yuliani? Hadir, Pak. Oke. Yasfa Mukita Rafiki? Hadir, Pak. Ada. Stefani Olga? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Irfan Jailani? Ada. Oke. Joy Muhammad Rijal? Ada Joy? Oke, nggak ada juga Joy. Arya Adriansyah? Hadir, Pak. Hadir. Harry? Hadir, Pak. Oke. Diva Witska Rakina? Ada. Oke, ada ya. Agista Septianto? Hadir, Pak. Ahmad Nasir? Hadir, Pak. Ada. Fajar Alam Rahmat Hidik? Tadi ada ya. Oke. Sip. Jangan lupa untuk konfirmasi. Nah. Seperti ini saja sih untuk pertemuan pertama dari data warehouse. Cukup pusing ya? Lumayan, Pak. Cukup pusing. Belum bikin query MDX-nya. Karena gini ya, sebenarnya gini. Kalau misalnya Zipper text, Zipper query language, terus ada yang namanya BASIN untuk dokumen base, itu mungkin kalian query-nya bisa langsung eksekusi di kerjanya ya, di MongoDB-nya atau di
Neo4j-nya. Nah, tapi kalau yang MDX ini, itu query ditanam. Jadi query-nya, itu kalian tuh bikin cube-nya. Nah, cube-nya kan barang, cabang, pegawai, apa gitu ya, waktu. Nah, itu bisa dibolak-balik nih. Awalnya barang nih, jadi kita subjeknya barang. Nah, nanti kita putar. Kayak Rubik lah, kayak Rubik kan kita bisa putar-putar ya. Jadi barang, kita pengen lihat barang dari cabang, waktu, sama pegawai. Nah, kita balikin nih. Kita pengen lihat pegawai. Pegawai dari barang, waktu, sama cabang. Itu terus dibolak-balik. Nanti kan lebih jelasnya sih di sana ya. Jadi si MDX itu sebenarnya kalian bikin cube-nya. Nanti si analisisnya itu pakai OLAP. Jadi diputar-putarnya pakai OLAP. Gitu. Jadi pas bikin MDX itu sebenarnya kalian tuh kayak bikin cube udah. Nah, cube-nya bisa diputar-putar sesuai dengan yang sudah kalian buat. Bagian depan barang, bagian atasnya misalnya pegawai, bagian pinggirnya waktu, bagian bawahnya misalnya cabang. Nah, tinggal diputar-putar, hanya itu aja yang diputar-putarnya. Gitu. Makanya tadi kan dipecah-pecah kan ya, kayak di yang Bill Inman, kita pengen lihat fakta penjualan dari dimensi cabang dan dimensi ini. Nah, kita cuma ngambil 3 tabel itu saja. Kayak gitulah. Mungkin lebih detailnya mungkin akan lebih enak di minggu depan, karena akan dibahas bagaimana cara merancang model data warehouse-nya. Itu ya. Oke. Cukup? Cukup mungkin, Pak. Oke. Jika sudah cukup, oke, jadi kenapa nih? Wah, ada lembu dadakan ternyata. Oke, nanti kita izin aja lah. Oke, nah kalau sudah cukup, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun ada terdapat kalimat yang kurang berkenan. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan masuk di kelas ya, supaya biar lebih tergambarkan, bisa digambarkan si model data warehouse-nya. Itu saja. Oke, kalian ketemu sama Pak Rizky Adam jam berapa? Jam 8, Pak. Oh, pas itu ya.